Kembali di sini dengan saya Iwan Wibrama Yuda, dengan NIM 1705555/2014. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai algoritma sorting. Di sini saya menggunakan bubble sort, eee eee, di mana di mana bubble sort terinspirasi dari gelembung, di mana berat jenis gelembung lebih kecil daripada berat air, sehingga gelembung akan mengapung ke atas permukaan. Nah, dari sini, kita akan lanjut ke cara kerja algoritma bubble sort, di mana algoritma bubble sort bekerja dengan cara membandingkan data dari elemen data pertama dibandingkan terdapat pada elemen berikutnya, yang terdapat adalah elemen berikutnya hingga elemen ke n. Elemen n ini banyak jumlah data yang ada, seperti contoh tabel di bawah. Ya, ada 5 data acak yaitu 3, 1, 5, 4 dan 2. Ya, selanjutnya 5 data acak dalam tabel tersebut belum disorting atau diurutkan seperti tabel contoh di atas, yaitu berisikan 5 data yaitu 3, 1, 5, 4 dan 2. Setelah itu, nah, nilai dari paling belakang dari tabel tersebut akan dibandingkan pada nilai di depannya, seperti gambar tahap pertama di atas. 4 akan dibandingkan dengan 2. Nah, karena 4 lebih besar daripada 2, seperti pengertian tadi itu, karena gelembung lebih ringan daripada air, angka 2 akan naik dia atau pertukaran tempat dengan 4 akan menjadi urutannya akan menjadi berubah, yaitu 3, 1, 5, 2 dan 4 seperti gambar berikut. Setelah itu, setelah 2 berubah tempat dengan 4, 2 akan dibandingkan dengan 5, di mana 5 lebih besar daripada 2. Sama seperti sebelumnya, data akan ditukar kedudukannya atau ditukar tempatnya seperti berikut. Setelah itu, data akan dibandingkan lagi, maju lagi, ya seperti ini. 2 akan dibandingkan dengan 1. Karena 1 lebih kecil daripada 2, tidak ada perubahan tempat, tetapi akan berlanjut untuk membandingkan nilai selanjutnya, tetapi menggunakan nilai 1, karena 1 lebih kecil daripada 2. Yang akan naik adalah nilai 1 menjadi dan urutannya tetap seperti ini, 3, 1, 2, 5 dan 4. Dan selanjutnya 1 akan dibandingkan dengan 3. Karena 3 lebih besar daripada 1, urutannya akan berubah atau tata letak 1 dan 3 akan ditukar seperti gambar berikut. Dan hasil datanya pada tahap pertama yaitu adalah 1, 3, 2 dan 5 dan 4. Nah, tahap pertama setelah selesai, data akan dicek lagi dari belakang seperti di awal. Nah, kita masuk tahapan kedua. Seperti sebelumnya, 4 akan dibandingkan oleh 5 karena 4 lebih kecil daripada 5 atau 5 lebih besar daripada 4. Kedudukannya ditukar seperti di atas sebelumnya. Ya, seperti itu. Dan karena 4 lebih kecil daripada 5, 4 akan dibandingkan lagi dengan nilai selanjutnya, yaitu adalah 2. Karena 4 lebih besar daripada 2 atau 2 lebih kecil daripada 4, tidak ada yang berubah. Tetapi perbandingan akan berlanjut, yaitu menggunakan 2. Nah, di mana nanti
data akan data yang dibandingkan adalah 2 dibanding dengan 4. 2 dibanding dengan 3, di mana 2 lebih kecil daripada 3 dan kedudukannya ditukar seperti gambar berikut. Dan urutannya seperti ini, dan perbandingan terus berlanjut. Nah, sekarang 2 dibanding dengan 1, di mana 1 lebih kecil daripada 2, kedudukan tidak berubah, dan perbandingan pengurutan bubble sort berakhir sampai sini. Selanjutnya, demo aplikasi dan penjelasan listing source code dan penjelasan listing source code-nya. Ya, saya di sini menggunakan Align C++ compiler untuk membuat programnya. Yang pertama, di sini saya menambahkan ini adalah fungsi switch antara dua bilangan atau menukar data pada 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 program bubble sort. Selanjutnya kita akan menambahkan input data. Di atas ini merupakan program untuk menginputkan jumlah data yang akan diurutkan menggunakan algoritma bubble sort. Di sini merupakan program untuk menampilkan data yang sudah diurutkan dalam satu per tahap seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Ini merupakan program untuk bubble sortingnya, untuk menentukan bilangan yang lebih besar atau bilangan lebih kecil. Ketika bilangannya lebih besar akan ditukar kedudukannya menggunakan program yang sebelumnya dibuat adalah program tukar.
Ya, yang saya buat terakhir ini adalah main program eh, di mana program itu akan menjalankan semua fungsi yang sudah saya buat tadi seperti input, tampil, dan fungsi bubble bubble sort. Di sini untuk menampilkan menampilkan data. Nah, setelah itu saya akan coba. Ya, lalu kita coba programnya. Ya, sekarang masukkan jumlah data jumlah banyaknya data yang akan saya urutkan. Saya masukkan 5. Setelah itu masukkan data pertama. Saya random saja di sini, saya 4, 6, 1, 2, dan 3. Lanjutkan. Ya, di sini bisa dilihat hasilnya seperti yang di bawah ini, dan dia melakukan looping lebih sebanyak 1 kali, karena di sini pengecekan datanya menggunakan jumlah, dia akan diulang dia akan diulang sebanyak yang berapa jumlah data yang kita masukkan. Di sini saya menyimpulkan 5. Di sini dia mengecek sebanyak 5 kali. Makanya dia melebihi satu tahap perbandingan nilai bubble sort, di mana dia mengecek lagi pada akhir program kelima kalinya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kelima kalinya, untuk terakhir kalinya, dan program selesai. Ya, selanjutnya di sini saya akan membahas algoritma A star, di mana algoritma ini sangat baik digunakan sebagai solusi proses pathfinding atau pencarian jalan. Algoritma ini mencari rute terpendek yang akan ditempuh oleh suatu poin awal atau starting point sampai ke objek tujuan. Nah, selanjutnya cara kerja algoritma A-star. Teknik pencarian yang digunakan dalam simulasi adalah menggunakan algoritma A-star yang berfungsi menggunakan fungsi heuristik. Nah, nilai heuristik adalah jarak sebenarnya dari titik sumber ke titik tujuan. Bisa kita lihat dari contoh graf di bawah. Kita akan berangkat dari titik A ke D. Setiap jalur memiliki nilainya masing-masing, seperti graf di bawah yang berwarnakan pink. Contoh nilai heuristik A dihitung dari titik A menuju titik B seperti ini. Contoh jarak sebenarnya dari titik A ke titik B adalah 8. Maka 8 adalah nilai heuristik dari A. Dalam algoritma A-star, cara menghitung heuristik seperti itu. Untuk mempermudah pembahasan, mari kita masuk ke pembahasan paragraf. Pada graf ini, data setiap jarak antar titik sudah diketahui, yang ditandai dengan warna pink seperti ini. Dan nilai heuristik setiap titik sudah diketahui, dan ditandai berwarna putih seperti ini. Nah, di sini kita akan berangkat dari titik S menuju titik E. Dan sekarang bisa dilihat nilai heuristik E
merupakan titik tujuan kita adalah 0 karena E adalah titik yang kita tuju. Sebelum kita mulai pencarian, kita harus tahu cara mencari nilai jalur terpendek. Contohnya, mencari nilai jalur terpendek SBH. Yang pertama, kita menghitung jarak S ke H. Jarak S ke H adalah 2 ditambah dengan 1 dengan 1. Dan kita jumlahkan dan hasilnya adalah 3. Selanjutnya, dan nilai heuristik dari H adalah 6. Dan kita tambahkan nilai jarak yang tadi sudah kita dapatkan, nilai heuristik H adalah 6. Dan nilai yang kita dapatkan, nilai jarak yang kita dapatkan dari titik SB dan H adalah 3 ditambah 6 sama dengan 9. Dan kita lanjut ke tujuan utama kita, yaitu mencari nilai jarak terkecil titik S ke E. Hal yang pertama kita siapkan adalah dua tabel berikut, merupakan tabel open list dan close list. Pada tabel open list berisikan titik yang sedang diproses, sedangkan tabel close list berisikan titik yang sudah kita kerjakan atau kita gunakan dan merupakan jalur terbaik yang kita dapat. Dan kita dapat dilihat dari titik sumber kita, titik S, kita bisa maju ke jalur atau maju ke titik A, B, dan C. Dari titik S ke A adalah 7 ditambah 9 sama dengan 16. Dan kita masukkan nilainya ke open list. Selanjutnya, kita menghitung nilai S ke B. Dan nilainya adalah 2 ditambah 7. Dan kita masukkan ke open list. Isi pada open list harus berurutan berdasarkan besar kecilnya nilai. Kita mengurutkan dari besar ke kecil. Kita masukkan nilai S ke B pada open list. Selanjutnya kita akan menghitung S ke C. Nilai S ke C adalah 3 ditambah 8 sama dengan 11. Dan nilai dimasukkan ke open list. Karena titik S selesai digunakan, kita masukkan ke close list. Karena titik S hanya dihitung dari nilai heuristiknya saja. Karena titik S tidak memiliki nilai jarak. Kemudian kita kerjakan titik B karena di open list titik B memiliki nilai terendah daripada, dan kita pindahkan titik B ke close list. Kemudian dari titik B kita dapat menuju ke A, B, dan H. Yang pertama kita kerjakan ke A. Titik S, B, A nilainya adalah 2 ditambah 3 ditambah 9 sama dengan 14. Nilai ini lebih kecil dari S ke A. Maka kita update titik A pada open list. Selanjutnya, titik S, titik B, titik D. Nilainya adalah 2 ditambah 4 ditambah 8 sama dengan 14. Dan kita masukkan ke open list. Selanjutnya, nilai titik S, B, dan H, di mana nilainya adalah 2 ditambah 1 ditambah 6 sama dengan
9. Dan kita masukkan pada open list. Dan H merupakan nilai terendah yang ada pada open list. Dengan itu, nilai H kita pindahkan ke close list. Selanjutnya, dari titik H, kita bisa menuju ke titik F dan G. Yang pertama, kita akan menuju ke titik F. Titik F adalah S, B, H, dan F. Nilainya adalah 2 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 6 sama dengan 12. Dan kita masukkan ke open list. Setelah itu, kita akan menghitung titik G. Titik G adalah S, B, H, dan G. Nilainya adalah 2 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 8. Dan kita masukkan ke tabel open list. Dan kita bisa melihat pada tabel open list, titik G adalah nilai terendah. Dan kita pindahkan titik data G ke close list. Bisa kita lihat titik G memiliki satu titik tujuan adalah titik E. Titik E saja. Dan E merupakan titik tujuan akhir kita. Dan kita dapatkan jalur terbaik kita. Jalur terbaik kita dari graf ini adalah S, B, H, G, dan E. Dengan total nilainya adalah 2 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 7. Begitulah pembahasan dari algoritma A*. Algoritma ini akan berfungsi dengan baik apabila graf memiliki nilai heuristik yang baik. Terima kasih telah menonton. Sekian dan terima kasih.